Diresmikan detik ini, Tom Haye jadi pemain termahal Super League. Satu asing Federico juga diresmikan Persib. Ini detailnya. Tetangga semakin kepanasan. Persib siap menggila dan pertahankan gelar juara. Ini selengkapnya. Keraguan mulai menyeruak di hati Bobotoh. Hari-hari selepas pertandingan Persib menjadi hari-hari yang melelahkan. 4 poin dari 3 pertandingan tak hanya mengecewakan, tapi membuat frustrasi. Bukan hanya karena tak bisa menang atas 2 tim promosi, Persijap dan PSIM, tapi karena cara bermain yang juga bikin emosi. Permainan Maung Bandung bikin gigit jari, bukan karena tegang, tapi karena kita tak tahu harus berharap dari sisi mana. Yang diharapkan nyala, malah redup, yang ditunggu menyatu, justru belum bertemu. Perlahan, keresahan mulai mengusik di setiap hal-hal yang baik. Komentar mengeras, pertanyaan dilempar, apakah racikan Hoda masih relevan untuk saat ini? Sebelum mengambil kesimpulan, ada satu hal yang bisa menjadi harapan. Jika kita menoleh ke belakang, ini bukan pertama kalinya, bahkan bukan kedua. Start lambat dengan hasil 3 pertandingan yang kurang meyakinkan adalah pola yang konsisten dalam perjalanan Bojan Hoda di Indonesia. Saat pertama kali melatih di PSM 2019, 3 laga awal kurang memuaskan. Begitupun saat Bojan Hoda menggantikan Luis Mia 2023 di Persib Bandung. Tapi justru dari sanalah mungkin ada sesuatu yang sedang terbentuk. Pelan, tapi mengarah, sehingga penilaian-penilaian dini kita, penilaian semua orang, bisa menjadi salah. Musim 2023-2024 menjadi kisah pembuktian pertama. Setelah pekan keempat, Persib tidak hanya bangkit, mereka melaju 14 laga tanpa kekalahan, dan hasilnya juara. Musim berikutnya, 2024-2025, meski awalnya juga tak langsung nyaman di papan atas klasemen, Hoda bisa memimpin Persib dengan 18 pertandingan tak terkalahkan dan pada akhirnya, mengangkat trofi untuk musim kedua berturut-turut. Perlu dipahami juga bahwa musim ini jauh lebih rumit. Status Persib bukan sekadar sebagai tim yang ingin bangkit, tapi sebagai pemegang mahkota 2 musim beruntun. Maka dari itu, terbaru, Bojan Hoda akan mengevaluasi permainan Persib di 3 pertandingan awal, terutama yang disorot adalah lini depan Persib yang kurang tajam. Persib menciptakan banyak peluang saat melawan PSIM, Persib membukukan 19 tembakan, 7 mencapai sasaran. Kegagalan Persib menyelesaikan peluang itu disadari oleh Bojan Hoda. Oleh karena itu, dia akan berupaya agar Persib lebih tajam. Kami ada perbaikan terutama di lini pertahanan, tapi dari penyerangan masih ada ruang untuk diperbaiki, kata Bojan Hoda. Sementara itu, jelang hadapi Borneo FC, manajemen Persib rela turunkan harga tiket agar stadion GBLA penuh. Tiket untuk laga Persib kontra Borneo FC sudah bisa didapatkan dengan diskon sebesar 20% dalam rangka Hari Kemerdekaan RI. Untuk pembelian tiket Persib dapat diakses melalui Persib Apps, dan Bobotoh dapat memilih kategori tribun sesuai kenyamanan mulai dari harga Rp100.000 sampai Rp320.000. Selain itu, pihak Persib juga menyediakan pembelian tiket secara langsung untuk 16 laga kandang mereka. Season Pass hemat 25%. Berita lainnya, gabung Persib Bandung, Tom Haye resmi jadi pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. Tom Haye selangkah lagi gabung Persib Bandung, dan kabarnya sore ini diresmikan. Jika gabung Persib Bandung, apakah Tom Haye menyandang status pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi? Menurut pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, Tom Haye dikabarkan menerima bayaran Rp750 juta per bulan dari Persib Bandung. Jika dikontrak 1 tahun, Tom Haye akan menerima Rp9 miliar per tahun. Nominal itu masuk kategori lumayan dibandingkan pemain-pemain timnas Indonesia lain. Status pemain timnas Indonesia dengan gaji tertinggi masih dipegang Jai Itzes. Bek Sassuolo itu menerima 1,1 juta euro atau setara Rp20 miliar per tahun. Dia, Tom Haye, kabarnya menerima gaji konon hampir Rp1 miliar per bulan atau tepatnya Rp750 juta. Sekali lagi ini masih rumor, tapi kalau melihat kualitasnya dia, rasa-rasanya ini masuk akal, kata Bung Harpa. Dalam 1 minggu terakhir, rumor Tom Haye ke Persib Bandung beredar kencang. Ada 2 klub yang kencang dirumorkan akan menggait gelandang 30 tahun itu, yakni Persib Bandung dan Bangkok United, Thailand. Namun, dalam beberapa hari terakhir, rumor mengarah kuat ke Maung Bandung di akun Instagramnya Persib, juga sudah memberi kode. Mereka menampilkan seseorang yang sedang menonton televisi. Jika dilihat, di televisi tersebut terdapat stiker bendera Indonesia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Italia. Disinyalir, stiker bendera Indonesia dan Belanda mengarah ke Tom Haye.
Sementara untuk Italia merujuk kepada mantan bek AS Roma hingga Como 1907, Federico Barba. Setelah dilepas Almere City per 1 Juli 2025, Tom Haye tidak memiliki klub. Dalam 2 bulan ini, Tom Haye berlatih di bawah pengawasan sang pelatih fisik pribadi. Namun, kualitas berlatih bersama pelatih fisik pribadi tentu berbeda dengan di bawah pengawasan pelatih klub. Tom Haye mesti mendapatkan klub anyar demi meningkatkan kondisi fisiknya jelang membela timnas Indonesia pada awal September 2025. Iya, selain nama Tom Haye, nama Federico Barba akan diresmikan sore ini. Nama Barba muncul dalam daftar rumor Transfermarkt. Pemain berusia 32 tahun itu berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan klub Swiss, FC Sion, pada musim lalu. Dengan status tersebut, peluangnya bergabung bersama Persib terbuka lebar. Federico Barba dikenal memiliki fleksibilitas di lini pertahanan. Posisi utamanya adalah bek tengah, tetapi ia juga bisa dimainkan sebagai bek kiri. Sepanjang karirnya, Barba pernah memperkuat beberapa klub Eropa, seperti Como di Italia, Real Valladolid di Spanyol, dan FC Sion di Swiss. Dengan bursa transfer yang segera berakhir, kehadiran pemain baru Maung Bandung kian dinantikan bobotoh. Publik pun menunggu siapa sosok yang akan resmi diumumkan manajemen untuk memperkuat tim pada musim 2025-2026. Menarik dinantikan. Berita lainnya, Borneo FC akan melakoni laga tandang krusial melawan Persib Bandung pada Minggu, 31 Agustus 2025. Bermodal 3 kemenangan beruntun, Pesut Etam datang dengan percaya diri. Namun, duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi ujian sesungguhnya menghadapi juara bertahan, Maung Bandung. Pertemuan ini bakal krusial bagi kedua tim. Bobotoh tentu berharap Persib segera bangkit untuk mempertahankan gelar juara. Di sisi lain, Borneo FC berambisi meraih trofi liga pertamanya. Sejak awal musim, manajemen sudah menargetkan tim bisa bersaing di papan atas. Apalagi dengan hadirnya pemain asing berkualitas seperti João Vinicius, Mariano Peralta, dan Juan Villa di bawah arahan pelatih Fabio Lefundes. Satu sosok yang akan merepotkan Persib di laga nanti adalah Mariano Peralta. Mariano Peralta, gelandang yang menempati posisi sayap, pemain 27 tahun itu menjalani musim keduanya bersama Borneo FC. Hal itu pula yang membuat namanya disebut-sebut masuk dalam radar Persib Bandung setelah musim lalu selesai. Dia bermain dalam 26 laga musim lalu. Catatan menit mainnya adalah 2.275. 4 gol dia cetak. Musim ini, jumlah golnya sudah mencapai angka 3. Dia selalu menjadi penentu kemenangan saat melawan Bayangkara FC dan PSBS Biak. 1 gol lainnya dia cetak untuk menggandakan kedudukan ketika melawan Persijap. Selain nama Peralta ada nama João Vinicius, striker asal Brazil. Menarik dinantikan, laga pekan keempat nanti antara Persib lawan Borneo.